Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Tetap semangat ya belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pada topik bentuk akar ya. Tentunya ini masih ada pada kelas 9 SMP. Yang akan Bapak bahas di pertemuan kali ini hanya bentuk akar ya, penyederhanaan dan sifat-sifatnya. Adapun untuk merasionalkan bentuk akar, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga share ya video ini ke medsos kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Masuk ke definisi. Akar A pangkat 2 sama dengan A bilangan real positif. Artinya bilangan real negatif tidak berlaku ya. Ingat kembali akar kuadrat pada bahasan teorema Pitagoras kelas 8. Kita masuk ke contoh yang manakah yang merupakan bentuk akar. Jadi kita cari dulu bentuk akar itu yang mana sih sebenarnya ya. Oke, untuk nomor 1 ini adalah akar dari 64 ya. Karena 4 ini maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya adalah suatu bilangan yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 64. Berapakah bilangan tersebut? Ya. Jelas ya, jawabannya ada 8. Nah, ini bukan bentuk akar ya, karena memiliki nilai real positif ya, sesuai dengan definisi dari ini ya. Definisi dari akar kuadrat. Oke. Lalu bentuk akar itu yang seperti apa? Yaitu yang nomor 2 ya, akar 12. Coba kalian cari bilangan yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 12. Berapakah bilangan tersebut ya? Kalau 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Kalau 4 pangkat 2 jawabannya adalah 16 ya. Artinya tidak ada bilangan ya. Tidak ada bilangan real positif yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 12 ya. Maksudnya itu berarti dia bukan 3, bukan pula 4 ya. Jadi maksudnya inilah yang merupakan bentuk akar ya. Jadi tidak ada nilai bilangan real positif yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 12. Nah, yang akan kita bahas adalah pada bentuk akar seperti ini ya. Bilangan-bilangan yang tidak bisa ditarik nilai akar kuadratnya ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Pertanyaannya, sederhanakan bentuk akar berikut. Jadi kita sederhanakan untuk yang A. Akar 18, jadi kita ubah ya sesuai dengan sifat penyederhanaan, yaitu ubah menjadi perkalian dua buah bilangan yang salah satunya dapat dicari nilai akarnya ya. Dapat dicari nilai akarnya. Berapa bilangan tersebut ya, kita ingat ya, perpangkatan 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kemudian 3 pangkat 2 itu adalah 9. 4 pangkat 2 itu adalah 16 ya. 5 pangkat 2 itu adalah 5 ya. Oke. Caranya bagaimana? Ya, jelas ya, kalau mengubah menjadi perkalian dua buah bilangan berarti harus lebih kecil dari 18. Berapa bilangan tersebut? Ya jelas, 16 bisa nggak? Nggak bisa ya. 9 bisa? Bisa. Oke, berarti kita langsung nemu ya 9 di bawah 18 itu berapa? 16, 9, 4 dan seterusnya ya. Kalau 25 ini udah jelas tidak akan bisa ya. Bilangan di atasnya tidak bisa dipakai. Jadi cari kalian dari bilangan yang mendekati 18 itu 16 tidak bisa, 9 bisa. Berarti kita gunakan 9 ya. Ingat ini bilangan hasil dari perpangkatan 2. Nah, oke. 9 kali berapa supaya hasilnya 18 ya? Jelas 2 ya. Oke, udah diubah ke bentuk perkalian dua buah bilangan, kita bisa pisahkan. Akar 9 dikali akar 2 dengan sesuai dengan sifat penyederhanaan sebelumnya ya. Akar 9 berapa? Ada nggak nilai akarnya? Ada ya, yaitu tinggal balikan aja ke sini. Suatu bilangan jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 9, yaitu 3. Oke, jawabannya adalah 3. Kalau akar 2 ada nggak? Nggak ada ya, karena 1 pangkat 2 itu 1, paling akar 4 ya. Berarti akar 2 tetap, karena ini adalah bentuk akar. Jadi jawabannya berapa? Tinggal tempel ya, seperti aljabar, perkalian bilangan dengan variabel tinggal ditempel, karena beda jenis bilangannya. Yang satu bilangan bulat,
yang satu bentuk akar. Jadi jawabannya 3 akar 2. Itu untuk nomor A. Oke, untuk nomor B caranya sama ya. Kalian ubah menjadi perkalian dua buah bilangan. Ingat, bilangan salah satunya adalah hasil dari perpangkatan 2. Kita cari ya. Seperti tadi aja, daftarin 2 pangkat 2 ya. Lebih mudahnya kalian bikin daftar perpangkatan ya. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu adalah 9, 4 pangkat 2 itu adalah 16, 5 pangkat 2 itu adalah 5 pangkat 2 itu berapa? 25 ya. Kalau 6 pangkat 2 36 ya. Cari bilangan di bawah 45 ya. Kalau di atasnya tentu tidak bisa ya. 7 pangkat 2 itu 49 tidak bisa ya. Karena tidak bisa diubah menjadi perkalian dua buah bilangan ya. 49 kali berapa supaya jadi 45? Oke, di bawah 45 berarti kita cari di sini ya. Di bawah 45 itu 36. 36 bisa enggak? Kali berapa supaya jadi 45? Tidak bisa ya. 25 tidak bisa juga. 16 tidak bisa juga. Berarti 9 ketemu ya. 9 kali berapa supaya jawabannya 45? Yaitu kali 5. Udah, ini bagaimana ya? Dipisah kayak tadi ya. Yaitu akar 9 dikali akar 5. Akar 9 ada nilainya enggak? Ada, yaitu 3 bilangnya jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 9, yaitu 3 kali akar 5. Oke. Udah, ini tinggal kalian tempelin aja ya, karena beda jenis bilangannya. 3 akar 5. Oke, ini jawaban untuk B ya, soal nomor B. Selanjutnya contoh yang nomor C ya. Akar 0,0081 ini desimal. Jelas kalau desimal berarti kita ubah menjadi pembagian ya. Bagian bilangan. Kalau tadi bukan desimal ya, menjadi perkalian dua buah bilangan, maka yang desimal menjadi pembagian ya. Jadi pecahan. Jadi kalian ubah menjadi pembagian ya. Itu berapa? 0,0081 jelas, yaitu 81 dibagi ya. Jadi gampangnya adalah, lebih mudahnya lihat di belakang desimal ya. Angka di belakang desimal selain 0 berapa? Itu 8. 1 simpan di atas ya. Kemudian lihat di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nolnya ada 4, yaitu berapa yang nolnya 4? Yaitu 10.000 ya. Udah, ini kita bisa pisahkan, yaitu akar 81 dibagi dengan akar dari 10.000 ya. Akar 81 berapa? Ya jelas, yaitu 9. Kalau akar 10.000, lihat nolnya ada berapa ini? Ada 4 ya. Lalu bagaimana kalau diakarkan ya? Tinggal si jumlah nolnya ini dibagi 2. Jadi berapa? Jadi 2 ya, jelas ya. Jadi dibagi 100 yang nolnya 2, yaitu berapa? Yaitu 100 ya. 9 bagi 100 berapa? Yaitu 0,09 ya. Oke, jelas ya. Ada cara yang lebih cepat dari ini, nanti kita jelaskan ya. Kemudian untuk nomor D ya, caranya sama. Jadi kalian ubah juga menjadi pembagian ya. Berapa? Ya, ini angka selain 0 di belakang koma ya, berapa? Itu 14. 4 dibagi ini. Di belakang desimal ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nolnya ada 6. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 1 juta ya. Setelah itu kita pisahkan. Akar 144 berapa? Kemudian akar dari 1 juta. Akar dari 1 juta berapa? Hitung ya. Akar 144 berapa? Akar 144 itu berapa? 12 ya. 12. Kalau akar 1 juta, lihat ini nolnya ada berapa? Ada 6 ya. Berarti kalau dibagi 2 berarti nolnya berapa? Ada 3 berarti ya. Tinggal dibagi 2 aja jumlah nolnya. Berarti tinggal 3. Berarti 12 dibagi 1000 ya. Berarti berapa jawabannya ini? 12 dibagi 1000
Ya jelas berarti 0,0122 ya, karena gerak nolnya ke kiri ya, karena dibagi, yaitu 1 2 3. Jadi jawabannya adalah 0,012 atau 0,012. Oke, ini jawaban untuk yang nomor D ya. Selanjutnya yang E ya, yang bentar, yang C dan D sebenarnya ada yang cara yang lebih cepat ya, kalau kalian nemu yang kayak gini, soalnya lebih cepatnya seperti ini ya. Cara mengecek apakah jawaban kalian dengan cara menyederhanakan itu benar atau salah jawabannya, ya cek aja. Lihat di belakang desimal ini yang selain 0 berapa, yaitu 81 ya. Ya tinggal cari aja akar 81 itu berapa, yaitu 9 ya. Si penuh di sebelah kanan. Oke, di belakang desimal ini ada berapa angka? Ada 4 ya, jelas 1 2 3 4. Berarti kalau diakarkan nanti si angka di belakang desimalnya, jumlah angka di belakang desimalnya ya tinggal dibagi 2 aja. Ini ada 4, berarti tinggal kita jadi berapa? 2 ya. Ini udah ada 9, berarti berapa? Supaya jadi 2, nolnya tinggal berapa ini? Tinggal 1 kasih aja 0,0-nya. Ini jawabannya 0,09 supaya lebih cepat ya. Cara yang sama yang D juga sama ya. Lihat nilai angka selain 0 di belakang desimal itu berapa? 144 ya. Berapa akar 144? Yaitu 12. Simpan di kanan. Kemudian di belakang desimal ini ada berapa angka? Ada 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti ada 6 angka di belakang desimal. Nah, kalau diakarkan berarti si jumlah angkanya dibagi 2, jadi harus ada 3. Ini udah ada 2 angka ya, 2 1, berarti sisanya berapa nolnya? Tinggal kasih 1, kasih aja 0,012. Oke, sama ya jawabannya dengan yang tadi. Supaya lebih cepat cara mengecek jawabannya apakah benar atau salah ya. Oke, selanjutnya untuk yang E. Nah, untuk yang E ke atas ini lah. Untuk yang E ini adalah perkalian ya. Ini adalah perkalian. Jadi kalian tinggal kalikan aja. Kayak tadi ya, ingat ya, perkaliannya harus sejenis. Bilangan di luar akar ya. Atau bilangan buat lebih enaknya, lebih cepatnya kita bilang aja ini bilangan di luar akar ya. Itu 3 kali 2 langsung aja ya, yang sejenisnya 3 kali 2. Berapa? Ya kayak aljabar aja, kayak perkalian. Pada aljabar variabel kali variabel, koefisien kali koefisien. Kalau ini bilangan di luar akar kali bilangan di luar akar, variabel kali variabel, atau bentuk akar kali bentuk akar. Berarti 3 kali 2 berapa? Yaitu 6 ya. Kalau akar 12 kali akar 6 ya tinggal kalikan aja kayak tadi sifat perkalian, yaitu 12 kali 6 ya. Berapa? Yaitu 6 akar 12 kali 6 itu berapa? Yaitu 72. Oke, akar 72 ada nggak nilainya? Suatu bilangan jika suatu bilangan real positif, dan jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 72, tidak ada ya. Berarti kita hanya bisa menyederhanakan. Kalau gitu, sederhanakan si 72 ini ya. Oke, untuk langkah yang sebelumnya yang diubah menjadi perkalian dua buah bilangan ya, kemudian dipisah. Sama caranya ya, 72 kali berapa nih? Berapa kali berapa yang hasilnya adalah 72. Umpamanya perkalian dua buah bilangan. Oke, di bawah 72 ada berapa aja yang hasil pangkat 2? Di bawah 72 yang hasil pangkat 2 itu berapa? Ada 64 ya, hasil dari 8 pangkat 2. Kemudian ada berapa lagi? 49. Ada 25, 36 ya. 36, 25 dan seterusnya ke bawah ya. Di bawah 72 hasil pangkat 2. Kalau 64 dari berapa? Dari 8. Kalau 49 ini hasil pangkat 2 nya ya. Kemudian kalau 49 dari 7. Kalau 36 dari 6. Kalau 25 dari 5 ya, kita cari aja ya. Oke, yang di bawah 72 ya jelas ya, 6 4. Kalau di atasnya 9 tuh pangkat 2 itu 81 ya, di atas berarti nggak bisa. Berarti 64 kita cek 64 bisa nggak kali berapa supaya jadi 72, tidak bisa. Kalau 49 kali 2 tidak bisa juga. Kalau 36
Bisa ya, berarti 36 ya. Kali berapa? Kali 2. Oke, ini langsung aja ya. Tidak perlu dipisahkan kayak tadi si akarnya, langsung aja diakarin. Mana saja cari nilai akarnya. Akar 36 ada nggak? Ada ya, yaitu 6. Nanti keluarin si akar 36 itu menjadi sebuah perkalian ya. Jadi si 36 ini berubah menjadi 6 ya. Akar 2 ya, si 36 ini berubah jadi 6 ya. Karena akar 36 itu berapa? Yaitu 6. Nah, dikeluarin tapi menjadi operasi perkalian dengan bilangan 6 sebelumnya yang ini ya. Oke. Jadi 6 kali 6 berapa jawabannya? 36 akar 2. Oke, ini jawabannya ya. 36 akar 2. Oke. Kayak gitu ya. Ingat dasar-dasarnya. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu soal F dan G. Ini tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Kita langsung aja ya. Ingat syaratnya harus memiliki bentuk akar yang sama. Ini 27 dengan 48 jelas berbeda. Maka kita harus menyamakan dulu bentuk akarnya ya. Berarti kita sederhanakan kalau gitu ya. Berarti yang 4 ini tulis ulang. Akar 27-nya ubah menjadi perkalian dua buah bilangan ya, sama kayak tadi ya. Di bawah 27 itu yang hasil perpangkatan 2 itu berapa? Kalau di atasnya ada 36 ya, nggak bisa. Berarti kita gunain 25. Kemudian 16 ya. Kemudian ada 9, ada 4 ya. Oke, 25 bisa nggak kali berapa supaya 27? Nggak bisa ya. 16 nggak bisa juga, yang bisa adalah 9 ya. 9 kali berapa supaya hasilnya adalah 27, yaitu kali 3 ya. Oke, kemudian yang 2 ini sama ditulis juga ya. Ini ubah menjadi perkalian dua buah bilangan. Ini yang kedua ini nggak perlu dicari satu-satu lagi ya, kayak gini. Nggak perlu, kita langsung aja ambil bilangan yang tidak bisa dicari nilai akarnya di sebelumnya. Itu 3 ya. Kita simpan aja langsung di sini 3-nya. Kalau 9 nggak bisa ya, karena 9 bisa diakarin. Cari yang nilai yang bilangan yang tidak bisa dicari nilai akarnya, atau tidak ada nilai bilangan real positif yang bisa dipangkatkan 2, hasilnya 3. Oke, kali berapa supaya jadi 48? Jawabannya jelas, yaitu 16. Jangan khawatir, pasti yang bilangan salah satunya juga bisa dicari nilai akarnya. Oke, sama dengan 4 kali, ingat ya, ini yang bisa diakarin adalah 9. Akar 9 itu berapa? Keluar jadi 3 ya. Akar 3, karena 3 ini nggak bisa dicari nilai akarnya, tetap dalam akar. Ditambah 2, ini yang bisa diakarin adalah 16 ya, berarti keluar jadi 4 ya, keluar dari akar jadi 4, karena akar dari 16 itu 4 ya. Akar berapa ini? 3 ya, karena 3 tidak bisa dicari nilai akarnya. Oke, sekarang kalikan 4 kali 3 itu berapa? 12 ya, akar 3 ditambah 2 kali 4 itu adalah 8 akar 3. Oke, jumlahkan ya. Ingat, penjumlahan yang dijumlahkan hanya bilangan di luar akar atau bilangan bulatnya. Itu 12 ditambah dengan 8 itu berapa? 20 ya. Akar berapa? Akar 3. Oke, ini jawabannya untuk nomor F ya. Selanjutnya untuk yang G sama ya caranya. Ini pengurangan kayak tadi juga ya. Berarti yang 5 ini tetap kita tulis ya. Akar 50 ya, ini ubah menjadi perkalian dua buah bilangan. Berapa? Akar 50 ya, yang hasilnya perkalian dua buah bilangnya hasilnya ada 50. Di bawah 50 ada berapa? Ada 4. Ada 49 ya. Ada 49, kemudian ada 36, ada 25, ada 16,
ada berapa? 9, ada 4 ya. Kita cari yang bisa dipakai yang mana ya supaya hasilnya 50. 49 bisa nggak? Kali berapa supaya 50? Nggak bisa ya. 36 nggak bisa juga. 25 bisa ya. Berarti 25 ya. 25 kali berapa supaya hasilnya 50? Yaitu kali 2 ya. Dikurangi 3 akar 2. Waduh, akar 200. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya? 200. Berarti kita langsung aja ya. Bilangan sebelumnya nggak bisa dicari nilai akarnya berapa, yaitu 2. Ya kita simpan ke sini ya langsung, yaitu 2. Kali berapa? Supaya jadi 200 ya jelas 100 ya. Jadi yang keduanya nggak usah dicari satu-satu kayak gini, langsung aja ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang bisa diakarkan yang mana, 25 atau 2? Ya jelas 25 ya. Berarti akar 25 keluar jadi perkalian. Berapa akar 25? Yaitu 5 ya. Akar 2 karena 2-nya tidak bisa dicari akar. Kurangi 3 yang keluar berapa ini? 2 bisa nggak bisa ya, yaitu 100 yang bisa dicari nilai akarnya. Jadi 10 akar 2. Oke, sekarang kalikan ya. 5 kali 5 berapa? Ingat ya, perkaliannya harus sejenis bilangan bulat dengan bilangan bulat. 5 kali 5 itu 25 akar 2 ya. Dikurangi 3 kali 10 30 akar 2. Oke, ini udah sama belum bentuk akarnya? Udah sama ya, akar 2 dengan akar 2. Berarti tinggal kurangi aja. 25 kurangi 30. Jawabannya adalah min ya. Jawabannya adalah min 5 akar 2 akar 2. Oke, ini jawabannya ya. Untuk soal nomor G ya, jelas ya. Untuk latihan soal silakan bisa dikerjakan. Dan untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe. Jangan lupa share video ini di medsos kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.